Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 11 yang sudah kita unboxing lengkap di video sebelumnya. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman selama kurang lebih 1 minggu menggunakan HP ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kira-kira memuaskan atau tidak? Langsung saja kita mulai videonya. Untuk yang pertama, aku mau share dari segi desainnya terlebih dahulu, yang dimana saya cukup suka dengan desain yang ada. Karena dengan harga 2 jutaan kita sudah mendapatkan desain yang mewah, stylish dan sangat kekinian, baik dari tampak belakang maupun depan. Di sini untuk bentuk bodinya juga sudah slim, tidak berasa tebal dan berat, jadi berasa solid dan kompak saat digenggam. Dan yang bikin spesial, Redmi Note 11 juga sudah dilengkapi dengan dual speaker output dan sensor remote atau IR blaster. Yang dimana poin ini jadi nilai plus di sini, karena jarang kita temui di merek lain untuk rentan harga yang sama. Lalu untuk tampak depan atau layar saya juga suka, karena HP ini sudah menggunakan konsep layar punch-hole display kekinian dengan diameter kamera tergolong kecil. Jadi sangat menambah kesan mewah di sini. Untuk panel layarnya, Redmi Note 11 sudah menggunakan panel layar AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan refresh rate sudah support hingga 90 Hz. Jadi kalau untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layar saya no komplain di sini karena sudah terlihat bagus dan kaya akan warna, ciri khas panel AMOLED. Digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game sudah berasa nyaman. Untuk respon sentuhnya juga sudah sangat responsif. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk layarnya juga sudah didukung dengan AOD atau Always On Display walaupun hanya aktif selama 10 detik. Tapi setidaknya lumayan lah, karena kita bisa lihat beberapa informasi tanpa harus buka kunci terlebih dahulu. Pokoknya untuk urusan desain saya no comment, karena di sini sudah cakep, tidak ada kesan jadul sama sekali. Apalagi sudah dilengkapi dengan dual speaker dan sensor remote atau IR blaster, yang dimana hal seperti ini hampir tidak ada di merek lain. Lalu untuk spesifikasinya, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas 4/128GB. Dan masih bisa ditambah dengan micro SD up to 1 TB jika memorinya kurang besar. Untuk kapasitas RAM-nya juga sudah bisa di-extend hingga maksimal 2 GB. Jadi sudah lebih dari cukup seharusnya, karena dengan kapasitas yang ada, HP ini sudah bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file dan aplikasi. Lalu untuk chipsetnya, Redmi Note 11 dibekali dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 1,9 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer dengan GPU support Adreno 610. Untuk skor Geekbench-nya di sini mampu menghasilkan angka 384 untuk single core-nya dan 1030 untuk angka multi core-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark mampu menghasilkan skor 220 ribuan dengan skor CPU di angka 78 ribuan dan skor GPU di angka 39 ribuan. Sedangkan untuk urusan persensoran, Redmi Note 11 juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Untuk sensor giroskop juga sudah hardware dan sensor pelengkap seperti NFC di sini juga sudah ada. Jadi makin mantep pastinya. Di sini untuk jenis chipset yang digunakan memang bukan yang powerful banget, tapi untuk kelas 2 jutaan masih cukup oke untuk digunakan berbagai kebutuhan. Saya biasa gunakan HP ini untuk kebutuhan multitasking sehari-hari, seperti chatting WhatsApp, scrolling Instagram, Facebook, sampai TikTok. Dan nonton video sudah berasa lancar, tidak ada kendala. Untuk performa gamingnya juga sudah cukup memuaskan di kelas harganya. Digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di settingan grafik high rata kanan. Di sini yang saya rasakan sudah sangat nyaman dan cukup playable, baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame. Sedikit frame drop atau delay tentu masih ada, tapi masih dalam kategori wajar. Pokoknya selama jaringan bagus dan stabil, lancar jaya di sini. Sedangkan kalau digunakan buat game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile, HP ini juga sudah berasa lancar dan cukup playable, walaupun untuk settingan grafiknya tidak terlalu tinggi. Hanya bisa sampai smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Tapi kamu tidak usah khawatir karena gambar yang dihasilkan sudah terlihat bagus berkat didukung dengan kualitas layar yang juga bagus. Untuk performanya, dari apa yang saya rasakan sudah cukup lancar di sini. Apalagi untuk sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Jadi menambah kenikmatan saat gameplay. Tapi yang jelas buat kamu yang hobi main game, kamu wajib banget cek video gaming test lebih lengkapnya. Karena di sini saya bukan tipikal user yang hobi banget main game. Jadi saya share apa yang saya rasakan dan saya temui saat pengujian.
Tapi kalau menurut saya, untuk kelas 2 jutaan, performa dari HP ini cukup oke dan bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Sedangkan untuk urusan daya tahan baterai, Redmi Note 11 sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 33 watt. Yang dimana saat isi daya tidak membutuhkan waktu yang lama. Charging selama 10 menit sudah terisi sekitar 15%. Charging selama 30 menit terisi 38%. Lalu charging selama 1 jam sudah terisi sekitar 73%. Dan ternyata di sini hanya butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit untuk isi daya dari 3 sampai 100% dengan kondisi data off. Jadi sudah mantep banget pastinya karena sangat menghemat waktu. Lalu kalau untuk daya tahannya digunakan buat nonton YouTube selama 39 menit hanya berkurang sekitar 4%. Buat main game Mobile Legends selama 33 menit berkurang 6%. Dan buat main game PUBG Mobile selama 44 menit hanya berkurang sekitar 7%. Ya sudah cukup lah. Dengan intens penggunaan yang wajar, baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk urusan UI-nya, Redmi Note 11 sudah berjalan di Android 11 basis MIUI 13. Yang dimana kalau untuk tampilan UI saya rasa tidak usah diragukan lagi karena HP ini memiliki tampilan yang sangat kekinian dan menarik di kelas harganya. Mulai dari tampilan menu, pusat kontrol, aplikasi di latar belakang, dan masih banyak lagi. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Untuk fitur yang disediakan juga sudah banyak, seperti ketuk 2 kali untuk on off, split screen, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang butuh folder aman, di sini juga sudah ada. Mungkin yang perlu diperhatikan, ciri khas dari MIUI adalah terkadang ada beberapa bug selama penggunaan. Dan untuk poin yang terakhir, aku mau share dari sektor kameranya yang sudah dibekali dengan kamera lengkap 4 lensa. Yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga sudah lumayan besar, 13 megapiksel. Tidak hanya lensa yang lengkap, fitur kamera yang ditawarkan juga lumayan banyak. Selain foto dan video, di sini masih ada mode profesional dan foto potret atau bokeh. Lalu di bagian lainnya masih ada foto mode malam, foto 50 megapiksel, video pendek, foto panorama, dokumen, gerak lambat atau slow motion, selang waktu, dan lain-lain. Tapi yang harus kamu ingat, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Lalu kalau untuk hasil jepretan kameranya di sini sudah cukup baik menurut saya. Apalagi jika kita ambil fotonya di kondisi cahaya yang bagus dan cukup, maka gambarnya akan terlihat detail dan tajam. Lalu untuk saturasi warnanya, HP ini tidak menawarkan hasil foto dengan saturasi warna yang ngejreng atau heboh, tapi lebih ke hasil gambar yang real atau natural, seperti HP Xiaomi kebanyakan. Lalu untuk foto menggunakan mode malam, di sini tidak banyak perbedaan dengan foto menggunakan mode auto. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya di sini terlihat ada peningkatan dibanding Xiaomi Redmi 10 sebelumnya. Karena di sini sudah menggunakan megapiksel yang lebih besar, 13 megapiksel. Jadi hasil fotonya terlihat lebih jernih dan tajam, baik saat foto di indoor maupun di outdoor. Lalu kalau untuk video call, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Silahkan kamu bisa nilai kira-kira cukup oke atau tidak. Untuk kondisinya ini ada di indoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Dan yang terakhir, untuk hasil perekaman videonya, jujur kalau saya pribadi kurang puas, karena saturasi warna yang dihasilkan kurang dapat. Dan untuk kualitas videonya juga terlihat kurang tajam menurut saya. Malah yang lebih parah, ada beberapa unit yang mengalami frame drop parah saat digunakan untuk record video. Pokoknya buat kamu yang suka record video menggunakan HP, saya rasa Redmi Note 11 kurang cocok. Tapi kalau hanya untuk fokus buat jepret foto, saya rasa HP ini sudah cukup bisa diandalkan. Dan itulah tadi pengalaman saya selama kurang lebih 1 minggu bareng Xiaomi Redmi Note 11. Untuk kelas 2 jutaan, menurut saya HP ini sudah sangat menarik, terutama dari segi desain yang super compact dan kualitas layar yang bagus. Kalau untuk urusan spesifikasi dan performa, menurut saya masih sangat bersaing di kelas harganya. Lalu kalau untuk urusan kamera, kamu juga sudah lihat tadi hasilnya bagaimana. Kalau menurut saya untuk kebutuhan foto sudah oke, tapi kalau untuk rekam video jujur agak kurang memuaskan di sini. Tapi kalau misalnya di antara kalian ada yang menggunakan HP ini, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Kira-kira cukup memuaskan atau tidak?
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.